kesiangan, akhirnya saya terlambat untuk melaksanakan tugas kelas. Oh begitu. Nah sekarang bagaimana sadar tidak dengan tidak melaksanakan tugas kelas ada orang lain yang merasa dirugikan dan kira-kira keyakinan kelas apa yang belum terpenuhi oleh dia? Bapak, saya sadar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 02 Pamuluya, yang terhormat Guru Calon Penggerak ya CGP Bapak Hilman Arif SPD, dan tak lupa Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Pamuluya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala wadi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara pada pagi hari ini dalam kegiatan IHT ya, dari calon guru penggerak. Tak lupa sholawat beserta salam semoga dapat tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Untuk saya selaku pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Pamuluya, yang ketiga penyampaian materi dari calon guru penggerak Bapak Hilman Arif SPD, yang keempat yaitu penutup. Marilah kita lanjutkan ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Pamuluya kepada Bapak Endang Kusandi SPDSD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat kembali bersama-sama berkumpul, terutama dalam kegiatan Bapak Hilman selaku CGP angkatan ke-9 tahun 2023. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat yang terindah, dan kita mudah-mudahan menjadi insan yang pandai bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan tidak banyak karena
berhubung waktu sudah lebih dari 30 menit yang asalnya jadwal jam 9, ternyata ada non teknis dan nanti diserahkan sebelumnya kepada Bapak Hilman. Yang pertama, alhamdulillah atas Bapak Hilman Arif terpilih sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun sekarang. Ini sudah secara tidak langsung dan langsung kita merasakan ada beberapa nilai positif imbasnya bagi kita semua, khususnya bagi di mana kita mengajar, mendidik ataupun memberikan pengajaran kepada peserta didik. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti sampai hari ini saja. Mudah-mudahan kegiatannya melibatkan semuanya. Jadi ini juga memberikan masukan yang sangat berharga. Ya, walaupun hari ini tidak hadir, itu ya sudah akrab juga itu ya Bapak Sandi ya, itu sudah akrab juga bersama-sama kita. Alhamdulillah mungkin nanti suatu waktu berkunjung lagi ke SDN 020 dalam rangka sebagai guru praktek ya, ikut bersama-sama dengan kita, khususnya kepada Pak Hilman ya, terus menerus di komunikatif atau koordinasi dengan beliau satu praktek itu praktek. Dalam hal ini mudah-mudahan selain tadi memberikan hal yang imbas yang positif bagi kita, khususnya bagi Pak Hilman yang sudah masuk bulan ketiga kalau tidak salah ya, masih banyak yang harus dilalui. Kita berharap dan berdoa Pak Hilman selalu sehat mengiringi langkah-langkah yang ditempuh oleh CGP Angkatan ke-9 ini. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Hilman selaku Bapak di sini dan diberikan guru semuanya yang telah menularkan hal-hal yang positif, terutama dalam hal kegiatan mendidik dan mengajar anak di kelas ya. Secara langsung Pak Hilman selalu memberikan sugesti yang baik ya kepada kita semua, memberikan semangat dalam ngobrol-ngobrol di biasa, tidak seperti formal ini, juga secara tidak langsung memberikan ilmunya ya kita, dan kita mudah-mudahan menerima ilmu dari rekan kita ini yang alhamdulillah dan dapat mengembangkan di lingkungan kita ini. Dan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN 020 yang sudah diterapkan dengan adanya IHT ini juga memberikan kontribusi yang lebih baik lagi budaya positif di lingkungan SDN 020 karena dengan in-house training ini menunjukkan bahwa khususnya Pak Hilman yang melibatkan rekan guru semuanya termasuk Bapak ini memberikan juga kompetensi untuk meningkatkan budaya positif di SDN 020 ini. Dengan demikian mudah-mudahan langkah-langkah Pak Hilman dan diikuti oleh rekan-rekan Dewan Guru semuanya sekali lagi membuat SDN 020 lebih apalagi meningkat ya dalam hal kompetensinya. Itu saja dari Bapak, terima kasih, dan nanti diserahkan sebenarnya oleh pembawa acara kepada pembawa pemateri Bapak Hilman selaku CGP Angkatan ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 020 yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi budaya, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Bapak Hilman Arif SPD. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan hari ini kita telah diberikan banyak kenikmatan, kemudian diberikan hidayah dan inayahnya, kemudian juga tak lupa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu yang memberikan syafaat kepada kita. Dan pertama-tama saya kepada Bapak Kepala SD 20 yang saya hormati dan rekan guru semuanya, terima kasih saya ucapkan kepada guru acara atas waktu yang diberikan pada hari ini. Ya, kebetulan sebagai melaksanakan tugas modul 1.4 yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah mendukung acara ini dan bisa hadir meluangkan waktu untuk menerima pemaparan dalam penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif. Baik, kita langsung saja kepada materi. Bapak Ibu semuanya, setelah kita rumuskan tentang visi yang sudah kita rumuskan pada beberapa waktu yang lalu, maka di dalam visi tersebut ada beberapa upaya yang harus kita wujudkan. Dalam visi kita diantaranya ada kalimat berakhlak mulia, terwujudnya persediaan berakhlak mulia, kemudian dan lain sebagainya. Jadi dalam mewujudkan sebuah visi tersebut, Pak Ibu, kita harus ada perubahan, ada prakarsa perubahan. Ada beberapa langkah supaya peserta didik kita dan kita semua sebagai warga Semarang City bisa mewujudkan visi yang sudah kita rumuskan. Dalam prakarsa perubahan, tentunya kita harus menciptakan iklim atau budaya positif di sekolah kita. Nah, selama ini, ya, apakah pemahaman tentang disiplin atau makna disiplin sama seperti yang kita pahami atau tidak? Mari kita pelajari hari ini, kita akan simak. Nah, budaya positif sekolah sendiri artinya adalah lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik, membina keterampilan sosial, emosional, dan akademik, serta menciptakan tempat yang aman dan inklusif untuk belajar. Kemudian ya, pemahaman ini adalah selaras dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di masyarakat. Jadi ya, supaya bisa mencapai tujuan misi kita dan kita juga bisa menuntun peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, maka budaya positif inilah kata kunci yang harus kita ciptakan sekolah kita. Nah, sekarang konsep dari budaya positif tersebut apa saja? Setelah kita memahami makna budaya positif, selanjutnya adalah konsepnya apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma dalam belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang keenam keyakinan keras, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan 7 materi terkait dengan mewujudkan atau menciptakan budaya positif di SD Negeri 2 Pemburuyan. Diawali yang pertama adalah paradigma, perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu, kita simak kegiatan pemati hari ini. Nah, kita akan mencoba sebuah peragaan. Boleh saya minta 2 orang sebagai sukarelawan, Bu Eka dengan Bu siapa? Dengan Bu Reni. Baik. Bu Eka dengan Bu Reni ya. Nah, kita akan kegiatan supaya agak sedikit mencair. Kegiatan cobalah buka. Ya, betul. Tidak apa-apa, mungkin sambil duduk atau silakan sambil ke depan juga. Ya,
Irfan kebetulan. Iya. Ini untuk mama kita. Baik Ibu Eka, saya tugaskan Ibu menggenggam sesuatu, anggaplah menggenggam sesuatu yang sangat penting. Uang. Makanya yang lain nggak tahu ya. Menggenggam sesuatu yang Ibu anggap sangat penting, tidak boleh diberikan kepada orang lain atau diperlihatkan kepada orang lain. Apapun keadaannya, apapun caranya, apapun keadaannya, Ibu tidak boleh membuka genggaman kepala Ibu. Ya, jadi berusaha sama tenaga. Apapun caranya, upaya orang lain untuk membuka genggaman Ibu atau ingin mengetahui genggaman Ibu tidak boleh memberitahukan. Udah ini tugasnya kan? Berusaha sekuat tenaga membujuk Bu Eka untuk membuka genggamannya. Ingin tahu isinya? Caranya silakan. Mau dibujuk, mau diancam, mau disuap, dirayu, dengan cara apapun yang boleh bisa untuk membujuk Bu Eka membuka atau memberitahukan apa sih isinya. Jadi tugas beliau itu mengetahui apa sih isi daripada yang digenggam oleh Bu Eka tadi. Siap ya permainannya? Baik. Ini ada 2 mikrofon. Silakan dimulai. Ibu Reni berarti yang membujuk. Silakan. Caranya seperti apa? Silakan. Bu, apa sih itu? Ya kira-kira apa? Apa coba? Apa? Rahasia. Boleh membujuk, boleh mengancam, boleh mengiming-imingi, silakan. Ayo tuh apa ih? Nanti kan kami jalan-jalan bareng. Ayo, Bu Eka perlihatkan itu, nanti aku kasih ada sesuatu di rumah. Terus kita berjalan-jalan. Ya. Apa sih coba ini? Coba diancam saya. Diancam coba. Ya udah, kalau nggak dikasih besok udah kita mending deh. Aku punya mangga banyak di rumah, nggak bakal dikasih besok. Itu ancaman. Udah upaya? Nggak bisa? Ya sudah. Ya. Ya, tepuk tangan Ibu untuk 2 rekan kita yang sudah berani memeragakan kegiatan cobalah buka. Nah, sekarang sebagai pertanyaan pemantiknya Ibu, mohon direspon ya. Apakah Bu Eka tadi membuka kepala tangannya? Tidak. Mengapa? Rahasia. Bu Eka memegang teguh dengan pendiriannya. Tidak boleh, ini penting bagi hidup saya. Tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, apakah Bu Eka membentuk kepala tangannya? Artinya menyembunyikannya. Mengapa? Tadi karena kuat dengan prinsip tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Bu Eka. Berarti bukan Breni ya, walaupun Breni tadi sudah memberikan ancaman, rayuan, bujukan untuk mengendalikan Bu Eka, ternyata tidak berhasil. Karena yang memegang kendali atau kontrol di sini adalah diri kita sendiri atau Ibu Eka. Ya, artinya, nah kata kuncinya dari kegiatan ini adalah siapakah yang memegang kendali atau kontrol seseorang? Diri sendiri. Diri sendiri. Bagus, terima kasih. Luar biasa. Nah, menurut Dr. William Webster dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meneruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bapak Ibu, selama ini kita sebagai guru menganggap bahwa guru itu punya hak penuh untuk mengontrol murid. Coba, guru punya hak penuh untuk mengontrol murid. Ayo nak, kamu duduk. Ayo, kamu jangan lari-lari. Itu bentuk kita mengontrol murid. Karena kita merasa kita punya hak penuh untuk mengontrol murid. Tujuan kita untuk kondusif dalam pembelajaran. Ternyata sebetulnya Bapak Ibu, bahwa ini
Tidak benar. Nanti akan dijawab lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ini sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Walaupun tadi dengan bujukan, rayuan, penghargaan, hadiah, itu adalah sebuah hal yang efektif untuk mengontrol. Ternyata itu hanya ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, tahu nggak, bapak ini selalu dimarah karena ulah kamu. Nah, itu posisi kita membuat anak merasa bersalah. Bapak ditegur oleh bapak sekolah katanya ya, karena kamu yang susah diatur. Bapak sudah capek, masa kamu nggak kasihan dengan bapak? Berarti upaya memposisikan anak itu merasa bersalah. Itu kritikan semakin merasa bersalah. Tujuan kita, dia menyadari, oh tujuan saya salah menyebabkan bapak itu mendapat akibatnya terdampaknya. Dan itu juga sebuah ilusi dalam hal sebuah kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang ini kan kelas tinggi dengan kelas bawah, kadang seenak semena-menanya uang. Terjadi nggak? Misalkan apa saja seenaknya dengan anak kecil. Apa mungkin kita sebagai orang tua juga kepada anak juga punya kontrol yang penuh? Karena kita merasa tanggung jawab. Nah, jadi kita semua bentuk kontrol seperti itu hanya sebuah ilusi. Guru punya hak kontrol penuh kepada anak, kemudian juga penguatan, kemudian bujukan, kritikan. Kita posisi sebagai orang dewasa pada anak kecil itu punya hak kontrol penuh kepada anak, itu hanya sebuah ilusi. Terus bagaimana seperti itu? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, padahal ya pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga kebutuhan belajar siswa akan terpenuhi sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kita aja dalam kurikulum Merdeka ini, kita sebagai guru ini ya harus mempunyai metode atau konsep pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa artinya berdiferensiasi? Jadi memenuhi semua kebutuhan anak. Sementara anak datang ke sekolah itu dengan latar yang berbeda, dengan pengetahuan, dengan potensi yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan suasana hati yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Maka kita membuat strategi atau metode pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi bisa digunakan oleh semua anak, sehingga semua anak datang ke sekolah itu bisa merasakan, oh kebutuhan saya hari ini terpenuhi. Nah itu ya. Jadi kembali kepada ilusi tadi. Oh berarti kalau seperti itu, kita menuntut anak supaya mengikuti atau mungkin supaya dengan metode atau cara kita itu diharapkan anak bisa mengikuti. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya. Nah, kaitannya itu yang pertama tentang paradigma. Dengan paradigma perubahan paradigma dalam belajar. Jadi artinya kita tidak bisa bersepatunya mengontrol anak. Ya. Nah, kemudian yang kedua tentang disiplin. Disiplin positif. Pertanyaan pemahaman. Ketika ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak kita? Mematuhi aturan yang berlaku. Sikap untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Setuju Bapak Ibu semua? Disiplin adalah sebuah sikap untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. Ya. Baik. Sekarang, apakah mana disiplin sungguhnya? Apa kaitannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Kita membuat sebuah peraturan ada maksud tertentu. Ya kan, setiap peraturan yang kita buat tujuannya agar membuat siswa lebih baik dalam kehidupannya. Nah sekarang apa kaitannya? Disiplin dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Berarti semua setiap disiplin atau sikap untuk mematuhi sesuatu itu kaitannya dengan nilai kebajikan. Ada kaitannya. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dan lingkungan atau adanya dorongan dari orang lain? Bapak Ibu sebagai individu ketika melakukan sesuatu berarti ada tujuannya. Apa karena dari dorongan orang lain atau mungkin dari dorongan siapa itu? Ada?
yang di benak Bapak Ibu datang ke sekolah itu apa? Mengajar, memenuhi kewajiban Kenapa? sebagai pengajar. Iya, mengajar memenuhi kewajibannya sebagai mengajar. Bukan karena yang lain. Bukan. Terus ya, tadi itu ada motivasi tersendiri. Jadi makna disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, jadi disiplin makna disiplin yang sebetulnya adalah kemampuan kita mengontrol diri kita sendiri. Ada hubungannya dengan permainan tadi, coba buka. Siapa yang berhak mengontrol diri seseorang adalah dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Jadi makna disiplin yang sebetulnya adalah kita sendiri bisa mengontrol, bisa mengendalikan, menguasai diri kita untuk memilih apa yang saya harus perbuat, apa yang harus saya lakukan, motivasinya apa nih. Nah, kaitannya apa sih tadi? Itu kaitan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai mulia. Kalau dikaitkan dengan isi adalah dengan nilai-nilai akhlak mulia. Jadi dorongannya semata-mata penuh dari dalam diri kita sendiri. Adapun yang dimaksud dengan nilai adalah nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Profil Belajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Oleh Ibu, nyanyi lagi. Masih ingat? Ya, berkebenaran global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita menerapkan kurikulum merdeka itu, sasarannya itu bagaimana anak bisa mewujudkan dimensi Profil Belajar Pancasila. Otomatis dengan cara penerapan disiplin. Disiplin kita pahami dulu makna yang sebenarnya. Apakah kita buat aturan harus melakukan itu? Harus, kalau tidak kamu saya hukum. Kalau tidak saya hukum. Kalau tidak dari lapangan. Apakah seperti itu atau ada cara lain dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan dari sebagai peraturan sekolah kita? Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi disiplin positif sudah, saya dengan kebutuhan dasar manusia. Untuk mencapai sebuah disiplin positif di sekolah kita, maka kita pelajari dulu, kita resapi dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Supaya apa tujuannya? Supaya kita paham mengapa dia melakukan ini. Pasti ada tujuannya. Ada kebutuhan yang ingin dicapai. Kenapa kita bekerja? Karena kita ingin mencari uang. Uang kita untuk menghidupi keluarga kita. Ada kebutuhan dasar kan? Betul ya? Kenapa hari ini kita bersedih? Karena ada kebutuhan yang ingin kita penuhi. Entah itu mungkin ingin merasa dicintai, merasa diakui, merasa dianggap dan sebagainya. Kenapa hari ini kita marah? Berarti ada sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, sekarang apa sih kebutuhan dasar manusia? Nih, pertanyaan pematik sebelum kita memahami lebih lanjut. Mohon maaf Ibu Reni, saya masuk ke dalam sebuah kasus. Kasusnya seperti ini. Ibu Reni, guru wali kelas 5 di SD Negeri 2 Pemberuyan, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Indra. Selalu tepat tadi ya. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Indra yang seringkali meminta bekal makan siang. Bekal makan siang mereka dengan memaksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Reni, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Indra melakukan hal itu? Ada yang mau mencoba memberikan pendapat atau jawaban? Yang pertama mungkin menanyakan dulu kepada Indra kenapa ia tidak membawa bekal. Kemudian menanyakan juga apakah di rumahnya ibunya masak apa tidak, karena kan pastinya harus ada bahan baku juga. Kemudian menyuruh juga teman-temannya untuk berbagi, karena tidak salahnya untuk berbagi sesama teman. Ya, terima kasih Ibu Eka telah memberikan jawabannya, tanggapannya. Baik, menurut Ibu Eka yang pertama, apakah berarti Ibu ini harus menanyakan dulu ya, apakah di rumahnya ibunya masak atau tidak.
Kemudian yang kedua tadi apa Bu? Teman, kalau kepada temannya memberikan saran untuk berbagi. Kemudian kira-kira apa alasan indra melakukan hal itu? Banyak gitu ya. Kira-kira apa alasan indra melakukan itu? Iya, bisa. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi pada saat itu, makanya dia meminta kepada temannya, tapi caranya yang salah. Oh, iya. Berarti indra melakukan itu ada alasan. Iya. Mungkin saja alasannya adalah kebutuhannya belum terpenuhi. Iya, Karena ingin makan siang tidak terpenuhi. Ada bekal. Tidak ada bekal, cuma tadi caranya Yang salah. Terima kasih Ibu atas jawaban dan tanggapannya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya. Ketika tujuan itu tercapai, berarti tanpa disadari bahwa kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu survival, bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga penguasaan, power, menunjukkan ingin diakuinya kemampuan yang ingin diakui. Kemudian yang keempat kebebasan, freedom, atau kebebasan untuk memilih sesuatu. Saya senang ini, saya tidak senang ini, itu namanya kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, fun. Saya melakukan ini karena saya ingin bersenang-senang, membuat saya bahagia, membuat saya senang. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dalam konteks penerapan disiplin positif kaitan dengan pertanyaan tematik tadi kasus Ibu Reni dengan Indra, yang pertama betul jawaban Ibu Eka. Ibu Reni sebaiknya mencari tahu alasan Indra melakukan tersebut apa. Tujuannya agar mengetahui kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Indra. Apakah Indra memang lapar karena orang tuanya tidak menyiapkan bekal makan siang, sehingga tadi yang jawaban mungkin dia lapar karena dia, kata Bu Reni tadi, dia juga ingin makan. Cuma tadi caranya salah. Berarti kalau alasannya itu, berarti kebutuhan dasarnya adalah survival atau bertahan hidup. Kan bertahan hidup itu kan makanan, kemudian pekerjaan, gitu kan. Nah, itu kesehatan dan sebagainya, bertahan untuk kehidupan. Kemudian yang kedua, apakah Indra melakukan tersebut tujuannya mencari perhatian temannya? Ya cuma caper gitu. Ya, berarti kalau caper atau ingin mencari perhatian temannya, berarti kebutuhan dasar yang kedua love and belonging. Dia ingin merasa diterima oleh temannya. Kemudian yang ketiga, apakah Indra merasa hebat? Oh, ada orang pang jagoan. Saya paling jago di kelas saya, yang lain tidak akan ada yang berani sama saya. Makanya saya melakukan ini. Dengan seenaknya saya memaksa minta teman makanannya dari teman. Apakah itu? Kemudian yang keempat, apakah Indra bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya? Karena setiap ke sekolah mau bekal itu mie terus misalkan gitu ya, mie telur gitu. Bosan jadi nggak usah bawa aja. Berarti ada kebebasan memilih. Dia tidak mau makanan itu, dia maunya yang lain. Kemudian yang kelima, apakah Indra iseng saja? Iseng, hanya ingin mencari kesenangan. Dengan cara memaksa kepada temannya, dia hanya semata-mata mencari kesenangan atau fun tadi ya, merasa senang. Nah, itu. Jadi upayanya udah tepat, identifikasi dulu, cari dulu, ditanya dulu apa sih kebutuhan dasarnya itu. Dengan cara kita mencari alasan. Kamu kenapa melakukan itu, Nak? Nanti dia akan bisa cerita. Ah, iseng heureuy, biasa kan gitu. Oh, berarti dia hanya bersenang-senang. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Dane Nicholson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan ini supaya kita terhindar dari ketidaknyamanan. Jadi manusia melakukan sesuatu dengan tujuan atau motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kita punya harapan motivasi sendiri. Kemudian menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Makanya tadi di awal saya bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu datang ke sekolah, motivasinya apa? Mengajar ke sini motivasinya apa? Jawaban Bu Reni, saya punya kewajiban datang untuk mengajar, membimbing, mendidik siswa di sekolah. Berarti kira-kira masuk kemana? Apa kalau jawabannya saya kan takut sama kepala sekolah, nanti kalau seandainya tidak hadir gaji saya dipotong. Berarti itu yang pertama. Yang kedua, saya datang ke sini supaya dianggap rajin, sehingga nanti dapat imbalan lebih, dapat bonus dari kepala sekolah mungkin yang mana. Berarti yang kedua. Atau yang ketiga, saya tidak melihat dari yang 1 dan 2. Saya datang, kewajiban saya datang ke sekolah, menyampaikan ilmu saya, membimbing anak, mendidik anak menjadi anak-anak yang berakhlak mulia sesuai dengan visi kita. 2 motivasi yang pertama, 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Nah, motivasi yang ketiga inilah motivasi internal, dan ini adalah cikal bakal terbentuknya disiplin positif. Jadi kalau kita sekarang bisa merefleksi, murid kita selama ini melakukan sesuatu di kelas, itu motivasinya yang mana? Apakah takut sama ancaman guru? Apakah takut dengan nilai yang kurang? Atau dia ingin mendekat kepada kita supaya dapat nilai yang tinggi? Atau memang dia memposisikan dirinya, menghargai dirinya, saya butuh belajar di sini, saya ingin mendapatkan ilmu, saya senang dengan ibu guru yang selalu membimbing saya. Nah, kalau seandainya itu yang terjadi, berarti kita punya potensi murid kita memiliki motivasi internal, dan kita bisa mudah menciptakan disiplin positif di sekolah kita. Nah, untuk refleksi mandirinya, sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Jadi saya mengulang pertanyaan yang awal ke ini. Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu? Biasanya kita suka nunggu di gerbang ya. Kalau yang tiket, datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan. Kalau itu berarti motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau apakah ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Wah, hebat. Misalkan ibu ini hebat, dia selalu datang tepat waktu. Kemudian sampaikan kepada rekan-rekannya, coba contoh. Nah, seperti itu. Berarti, wah, semakin begitu kan, semakin dia berbuat terus gitu kan. Berarti motivasinya masih eksternal, ingin mendapatkan sebuah pujian walaupun bukan sebuah hadiah. Atau yang ketiga, memang ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan guru akan dicontoh oleh murid-murid. Berarti kalau motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal dari kita semua. Dan saya yakin di SD 2 Pemurian semuanya sudah memiliki motivasi internal. Karena saya perhatikan di sini, kenapa saya mengatakan seperti itu? Mohon maaf Ibu ya, mungkin seharusnya Ibu masih honor. Kalau ingin imbalan, jauh. Imbalan apa? Enggak apa-apa. Kalau hukuman selama ini juga kita ya baik-baik saja. Nah, makanya dengan motivasi 1, motivasi 2 eksternal itu diabaikan. Kita semua di sini alhamdulillah sudah bisa menerapkan motivasi yang ketiga, yaitu memang ingin menghargai diri kita dan ingin diteladani oleh murid-murid kita. Mudah-mudahan ini juga merupakan suatu potensi. Nah, kemudian studi kasus tuh. Nah, kita lihat studi kasus ya. Nah, ini adalah namanya IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Mungkin ada itu mungkin di kelas begitu. Ketika belajar dia malah asik dengan kegiatannya sendiri, menggambar, membuat anime atau apa saja gitu. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno
Pak Seno Guru Matematika, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Jadi ketika ada anak yang tidak mengikuti pelajaran matematika, kemudian ditegur oleh gurunya, langsung diberikan pertanyaan. Otomatis anak yang seperti itu ketika diberikan pertanyaan, dia tidak bisa menjawab karena dia tidak sedang fokus, tidak sedang konsentrasi dalam mengikuti pelajaran, sehingga gelagapan panik. Temannya biasanya reaksi temannya adalah menertawakan. Nah, ketika menertawakan, gurunya malah biarkan saja. Itu malah ditambah lagi dihukum ke depan, berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya sendiri. Tambah ramai lagi deh kita. Dari tadi kasus seperti ini, Bapak Ibu, kita ambil pelajaran. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan alasannya? Kira-kira ya. Kira-kira apa alasannya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Tindakan Pak Seno tadi malah anak sudah tidak bisa, kemudian dihukum ke depan, kemudian dijadikan bahan tertawaan oleh teman-temannya. Dan tepat belum ya Bu ya. Kemudian yang kedua, apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, sekarang kita mengenal lagi tentang apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kira-kira tindakan tadi yang Pak Seno lakukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Kalau Bu Eka menganggap itu adalah sebuah hukuman. Kalau Bu Abni menganggap itu adalah konsekuensi. Kenapa Ibu Eka itu sebuah hukuman? Sebuah jawaban adalah kalau hukuman itu melanggar hukum ya. Jadi kata Bu Eka tadi adalah sebuah hukuman. Kenapa dikatakan sebuah hukuman, Bu? Baik, ya Bu. Karena hukuman, pokoknya saya punya pendapat hukuman. Bu Abni juga konsekuensi. Baik, nanti kita belajar lebih lanjut lagi suka apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik, tidak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ya, memang begitu Bu, di program guru penggerak itu kami pun tidak dipaksakan. Karena apa? Nanti akan mengerti sendiri. Dengan kami tidak paham itu, dengan mengikuti terus kami akan ternyata ini loh pertanyaan tadi itu. Gitu. Tidak apa-apa, kita ikuti saja Bu. Nah, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi tanpa ada kesepakatan sebelumnya, spontan guru langsung, kamu ke depan, berdiri di depan, tunjuk hidung. Nah gitu contohnya ya, tadi Pak Seno mungkin begitu. Atau mungkin, kamu terlambat, kamu keliling lapangan. Tiba-tiba, terserah seenaknya kita aja yang memberikan satu perintah atau hukuman tadi, satu arah. Nah hukuman ini, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau tadi berupa apa Bu? Yang IPA, psikis. Hukumannya ke psikis, bukan fisik. Kalau fisik sekarang kita kan nggak boleh hukum fisik aja. Cubit nggak boleh, apa nggak boleh. Ada guru yang memukul, ada mungkin menyuruh kebaikan, anaknya tidak mau, kemudian kita pukul, malah yang jadikan hukuman adalah kasus hukum adalah gurunya gitu. Sekarang begitu. Jadi kita tidak boleh untuk menghukum fisik. Tapi hati-hati, psikis juga hati-hati Bu. Ini juga bentuk hukuman juga. Nah, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi fisik maupun psikis yang tersakiti. Ya, kalau psikis oleh kata-kata, kalau fisik oleh tindakan. Nah, itu adalah hukuman. Dan ini biasanya berdampak panjang Bu. Dampak panjang. Anak-anak selalu mengingat.
Saya dulu waktu kelas 5 mungkin atau kelas 4 disuruh ke depan sambil tunjuk hidung, akan teringat terus oleh Pak Iyo, Pak Seno tadi kan. Nah itu akan teringat terus dampaknya. Kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi. Sebetulnya konsekuensi itu adalah ada upaya disiplin untuk meningkatkan disiplin. Kenapa dikatakan itu? Karena sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Anak, ini peraturan atas kita sepakati semuanya, sepakat. Jadi kalau melanggar peraturan ini, kira-kira apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Ini bu. Nah, berarti sudah disepakati. Ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Karena dia pasti teringat dengan konsekuensinya. Nah, gitu. Jadi tetap ketika dia melakukan salah ada konsekuensinya, walaupun sudah sama-sama disepakati. Makanya dia selalu dihantui dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita jawab itu. Ada kuis. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, tadi jawabannya Bu ya. Disimpan dulu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Temannya dicoret-coret, kemudian suruh ganti. Apa itu? Hukuman apa konsekuensi? Nah, semakin kesini kok semakin ragu. Pertama semakin yakin, hukuman. Ini namanya konsekuensi. Baik. Berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol saat belajar. Hukuman. Ini kayaknya lagu. Kemudian yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Diambil sepatunya, disita, disimpan, dan harus telanjang kaki seharian. Itu apa itu? Konsekuensi atau hukuman? Mari, ingat dulu jawabannya ya. Sekarang kita lihat lebih jauh. Konsekuensi karena sudah ada kesepakatan harus memakai sepatu hitam. Oh gitu ya. Tidak apa. Baik. Ini Bu jawabannya. Hukuman. Yang pertama mencatat 100 kali dalam buku karena terlambat sekolah. Hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Tidak ada relevansinya. Tidak ada kaitannya antara terlambat dengan mencatat banyak. Tidak ada kesalahan. Tidak ada keterkaitan. Betul. Jelas. Kecuali kamu terlambat berapa menit? 10 menit. Kamu nanti waktu istirahat berkurang 10 menit. Karena kamu datanya terlambat. Berkaitan. Itu namanya konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari meliling lapangan. Mau juga. Terlambat sekolah dengan lari. Membersihkan coretan. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena dia bertindak. Harus bertanggung jawab. Konsekuensinya itu harus dipenuhi. Kemudian push up dengan masker. Ada hukumnya tidak Bu? Tidak. Itu hukuman. Kemudian mengganti kertas, konsekuensi. Karena dia memang sengaja melakukan kesalahan, harus diganti. Kemudian berjemur di lapangan dengan saat mengobrol di kelas. Mengobrol dengan berjemur tidak ada kaitannya. Jadi itu adalah sebuah hukuman. Biasanya guru ya spontan langsung kamu gampang senang berdiri. Nah, kemudian murid diminta telanjang kaki juga sama. Ini adalah sebuah hukuman. Nah, ini ya. Jadi kita bisa pahami bahwa apa sih perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Hukuman kata kuncinya adalah satu arah dan datangnya secara tiba-tiba dan menyebabkan dampak yang panjang bagi siswa. Anak akan teringat terus berdiri jam 12 siang di tengah lapangan tanpa alas kaki apalagi. Kemudian konsekuensi berarti jangka pendek ada kesepakatan dan ada kesinambungan, ada keterkaitan.
Ibu kita pahami tadi dengan paradigma perubahan. Perubahan dalam mengajar, adanya kata kuncinya adalah siapa yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Berarti disiplin positif adalah penguasaan diri atau kontrol diri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian berikutnya tadi terhadap kebutuhan dasar manusia. Manusia melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, ada kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru juga harus bisa memposisikan diri. Seperti apa posisi kontrol kita saat ini? Melalui rangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gilson, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut diantaranya yang pertama posisi kontrol seorang penghukum. Nah, walaupun tujuannya bagus Bu untuk bisa mendisiplinkan anak, tapi tiba-tiba kamu menghukum, kamu misalkan lari ke lapangan, kamu berdiri tengah lapangan, berarti mudah memberikan hukuman. Berarti posisi seorang guru, seorang penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah anak ketika anak melakukan kesalahan, walaupun dengan suara yang lembut, yang pelan, yang menyentuh hati, itu akan berusaha membuat atau memposisikan anak tersebut merasa bersalah, walaupun tujuannya supaya dia memperbaiki kesalahannya. Berarti posisi yang kedua itu, posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Sebagai teman mungkin kita semua sudah merasa sebagai teman. Saya juga dengan teman, dengan siswa itu merasa sebagai teman, sehingga tujuannya memang untuk menjalin keakraban, pendekatan, persuasi. Jadi kalau sebagai teman itu kan mudah untuk diarahkan, itu tujuannya Bu ya. Contohnya begini, masa sih kamu tidak paham, kemarin kan Bapak sudah kasih tahu, cobalah berbuat baik demi Bapak, gitu kan. Kemarin Bapak udah berikan jajan kamu, misalkan begitu kan, sering dikatakan. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau itu tadi biasanya guru berkaitan dengan data, dengan konsekuensi. Aturannya sudah jelas, anak sudah tahu. Ketika melakukan sesuatu, nah yang kamu lakukan, kamu sadar nggak? Kamu melakukan sesuatu melanggar aturan. Iya, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Saya tahu, ya silakan lakukan. Itu namanya pemantau. Yang kelima adalah seorang manajer. Jadi penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan seorang manajer. Nah, sekarang penjelasannya Bu. Seperti apa penghukum? Penghukum itu seorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal tadi seperti Pak Seno. Jadi dia melakukan hukuman merupakan verbal, kata-kata dan benda. Kemudian pembuat rasa bersalah. Itu pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Walaupun berduaan dengan suasana yang hening, suara yang lembut, yang pelan, yang sopan, menyentuh, tetap anak tersebut akan merasa bersalah. Dan ini dua dampak yang satu kedua, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum itu dampaknya akan menimbulkan anak sebagai seorang pemberontak. Coba bayangkan kalau anak sering dihukum oleh kita, dia akan berdampak panjang dan dia akan merasa teringat terus, saya tidak suka dengan bapak itu karena saya sering dihukum, saya sering disuruh lari keliling lapangan, saya sering disuruh berjemur di tengah lapangan siang-siang, saya sering disuruh melepas sepatu karena saya berjalan sampai panas. Itu dampaknya panjang. Dan ini akan menimbulkan dia akan berusaha lagi bagaimana caranya saya membuat sesuatu yang lebih hebat lagi dari itu dan tidak ketahuan lagi buruk. Jadi upaya pemberontak. Jadi sekarang ketahuan, oke, sekarang saya ketahuan, besok ya saya akan coba lagi. Nah, tapi saya jangan ketahuan lagi buruk. Nah, kemudian yang kedua, ini lebih parah daripada yang pertama. Posisi membuat bersalah itu lebih parah dampaknya daripada posisi yang menghukum. Kenapa? Karena yang disentuhnya adalah psikis, jiwanya. Anak akan merasa gagal dalam hidupnya. Gagal apa? Gagal membahagiakan gurunya. Biasanya kan kata-katanya begini. Nah,
tahu nggak dengan tindakan kamu, ibu dapat teguran, ibu malu. Anak akan berpikir wah, semua gara-gara saya, sehingga guru mendapat dampaknya. Sehingga dalam jiwanya, dalam dirinya akan merasa saya adalah manusia yang gagal, tidak berguna. Dan ini lebih panjang lagi dengan jiwa yang pemberontak tadi. Kalau pemberontak dia langsung action, langsung dia membuktikan sesuatu dengan nyata saat itu juga. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, ini dampaknya akan disimpan, dipendam. Tidak jarang sekarang ada siswa yang nanti ketika lanjut dan atas itu dia akan lebih nekat, bunuh diri, melamun, menyendiri, karena dia merasa bersalah. Diposisikan selalu orang yang gagal, orang yang tidak berguna. Nah itu hati-hati Bu dengan dua posisi ini. Yang ketiga, posisi teman. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya kita biasa, selama ini kita akui, kita semuanya mungkin posisinya di teman mungkin ya. Kalau saya merasa seperti itu. Tapi yang posisi teman ini juga kurang baik Bu. Kenapa? Pertama, anak akan lebih berani. Kadang dampaknya dia agak karena saking dekatnya dengan kita, bahasa-bahasa yang dia anggap di luaran itu biasa, dia terapkan terhadap kita sehingga ada norma-norma yang dilanggar. Ya, bahasanya mungkin kurang sopan karena merasa tenang. Dan yang kedua yang bahayanya, yang dampak negatifnya adalah dia akan lebih nurut dengan gurunya saja, tidak dengan guru yang lainnya. Contoh mungkin kelas 6, kelas saya posisinya sebagai teman, dia akan lebih nurut dengan saya saja. Ketika disuruh sama Bu Nafa atau mungkin sama Bu Reni, dia siapa kamu? Nah gitu. Kan guru saya panggil, contohnya begitu. Ini posisi teman. Walaupun kita baik dengan anak-anak, kita bisa mengendalikan, memberikan pengaruh, tetapi dampaknya dia hanya memilih kepada siapa saya harus patuh. Dan kalau seandainya ada tindakan kita sebagai guru tidak sesuai dengan hatinya, dia akan merasa kecewa. Katanya teman, kok begitu? Sehingga dia ada kekecewaan juga. Akhirnya sama-sama tidak nyaman. Padahal kita harapannya semua guru ini sama. Di hadapan anak-anak juga sama memandang kita. Entah itu guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, guru PAI atau guru apapun, semua sama, orang tua saya. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, datang dengan buku catatan disiplin, catatan harian. Ayo, tidak pakai sepatu hitam, catat. Ya, biasanya data. Ya, tapi ini sudah di atas satu tingkat dari teman. Karena upayanya adalah menerapkan disiplinan, menerapkan konsekuensi. Makanya tadi kan konsekuensi termasuk salah satu upaya disiplin. Walaupun ada dampaknya juga, anak tetap merasa tidak nyaman juga. Karena pengendaliannya ada di kita. Padahal kembali kepada awal pertama dari kegiatan, siapa yang mengendalikan? Dirinya sendiri. Berarti kalau kita masih posisi pemantau, berarti kita memposisikan anak harus berada di kendali kita. Walaupun itu bagus Bu untuk menerapkan disiplin, anak tahu dengan konsekuensinya supaya dia bisa berubah, gitu kan. Nah kemudian yang kelima ini, harapan kita semua menjadi seorang posisi manajer di sekolah, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggungjawabkannya perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya guru BK ini seperti itu, ya. Jadi kalau manajer itu anaknya diajak komunikasi, kemudian mencari, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Kira-kira tindakan kamu sudah tepat belum? Pertanyaannya beda dengan pertanyaan yang awal. Awal itu, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Tahu Pak? Silakan laksanakan. Ya, itu pengawas atau pemantau. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kita, tidak sesuai dengan peraturan kita? Tahu Pak. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Ini Pak. Kira-kira kamu bisa memperbaiki tidak? Bisa Pak. Caranya bagaimana? Caranya mungkin begini Pak, gini. Ya udah Bapak hargai, cuma kalau boleh Bapak memberikan saran sedikit, bisa nggak kamu menambahkan seperti ini? Boleh seperti itu. Memberikan saran itu pun bahasanya kalau boleh Bapak menambahkan. Jadi tidak ada hak untuk kita mengontrol memaksa kamu harus begini. Kalau boleh Bapak menambahkan, bisa nggak kamu tambahkan dengan upaya seperti ini? Bisa nggak kira-kira?
Bisa Pak, ya, kalau bisa Bapak hargai upayamu. Semoga kamu bisa merubah diri kamu yang lebih baik lagi. Semangat ya. Itu adalah posisi seorang manajer. Kira-kira kita pasti di mana dulu? Semuanya. Ya, semuanya. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, kembali kepada. Oh, sampai sini mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Koneksi antar materi yang pertama dari mulai paradigma perubahan, kemudian dengan disiplin positif, motivasi seseorang, kebutuhan dasar manusia, hukuman dan konsekuensi, posisi kontrol seorang guru. Sebelum kita masuk ke materi keyakinan kelas, ada 2 materi lagi. Ada yang mau tanyakan? Berat. Baik, kata Ibu Agni mengatakan bahwa ternyata tugas kita berat. Jadi maksudnya kita tuh kayak keinginan anak, kemampuan anak harus kita layani. Tapi kalau kita dibiarkan, misalnya anak mereker, mana itu. Nah itu tugas kita yang Baik. Pertama keluhan dulu. Ya. Mungkin dari materi dari awal sampai yang barusan bisa disimpulkan memang tugas guru itu sangat lumayan berat karena harus bisa memfasilitasi semua dengan perbedaan anak yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda, dan kita tidak boleh menghukum, apalagi kayak yang mengontrol anak. Jangan sampai kita tuh kayak semena-mena ke anak. Yaitu yang membuat bagaimana caranya tetap anak itu psikisnya tidak terganggu, fisiknya tidak kurang, datang ke sekolah, pulang dari sekolah tidak ada kurang satupun. Bagaimana caranya sebagai seorang guru mengontrol itu semua. Nah, jadi kalau kita di Indonesia, kalau ada yang begini langsung ada aturan, ada hukuman. Kalau tidak ada itu, dunia Indonesia akan seperti apa? Termasuk di sekolah, mungkin gitu. Jadi ke anak-anak, kalau kamu melanggar, ya ini aturannya. Apakah boleh seperti itu Pak? Karena mungkin saya pengen ngelanggar, saya ini loh diri saya, tapi dia melanggar. Bagaimana caranya tetap kita sesuai dengan aturan sekolah kita, tapi anaknya melanggar. Itu tugas yang sangat berat. Cara mengatasi mungkin tadi yang pendekatan. Begitu Pak, itu keluhan. Ya, karena suka pikir dulu gimana nih caranya supaya anaknya tetap. Kadang anak sekarang kan Pak, kenapa? Tuh Ibu kayak yang langsung malah menjauh, yaitu mungkin keseharian guru-guru yang selalu dihadapi. Semua guru pasti mengalami, bukan materi yang disampaikan tapi sikap yang harus diperbaiki gitu Pak. Mungkin itu aja ya, itu yang ya intinya lah. Sehari-hari kita merasakan itu dengan materi yang ini. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Agni atas keluhannya. Saya yakin keluhannya sama dengan yang lainnya. Ya. Baik, Ibu luar biasa. Dengan Ibu memberikan keluhan, berarti Ibu sudah menangkap materi dari awal. Oh ternyata kalau begini terus bagaimana kalau begini? Memang seperti itu. Kami pun juga berdiskusi seperti itu dengan instruktur di CGP. Ketika kolaborasi, ketika elaborasi, kami sering banyak bertanya. Bahkan saya sempat bertanya, bukannya dengan banyak hukuman akan menciptakan mental baja? Ya kan? TNI? Saya bertanya seperti itu. Ternyata ada jawabannya yang membuat saya, oh iya. Apa itu? Ada di materi selanjutnya. Oh boleh, silakan Ibu. Berkaitan dengan materi yang tadi tentang disiplin.
Nah, selama ini kita ketahui kalau disiplin itu mematuhi aturan yang berlaku. Ternyata tadi ketika saya menangkap materi bahwa disiplin itu mengontrol dirinya sendiri, ya. Berarti disiplin itu harus diterapkan kepada semua individu, ya. Jadi tanpa ada pemaksaan. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menanamkan disiplin tersebut terhadap anak didik kita yang selama ini kebanyakannya mungkin yang tidak seluruhnya sih, ada beberapa yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, tetapi tidak sedikit pula yang belum melakukan hal itu, karena itu kan adanya dari dalam dirinya sendiri kan. Nah, itu mungkin menjadi problema kita di sekolah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, pertanyaannya luar biasa. Bu Reni dengan Bu Agni ternyata ya sudah. Nah, kalau sudah bisa mengumpulkan keluhan-keluhan yang terjadi dikaitkan dengan materi tadi, pertanyaannya sama, bagaimana upayanya? Baik, kita lanjutkan Ibu ya. Jadi jawabannya bisa, mudah-mudahan bisa terjawab sendiri. Baik, keyakinan kelas. Sekarang ke materi berikutnya terkait dengan keyakinan kelas. Baik, pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan, Pak Ibu. Kemudian, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Upayanya bagaimana? Berarti sekarang kita akan masuk ke dalam materi, apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan? Peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan mungkin kita sepakai semua, sesuatu yang sudah kita buat dan harus kita diterapkan, ditaati. Kalau tidak ditaati, ada hukuman. Itu adalah sebuah peraturan. Kalau kita pahami Bu, berarti kalau begitu peraturan dibuat oleh siapa Bu? Oleh guru atau oleh sekolah. Berarti satu arah atau dua arah? Satu arah. Baik. Sekarang kita keyakinan. Apa itu keyakinan? Baik, pertanyaan. Kita menjawab dulu pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Siapa yang bawa motor kesini? Bu Eka? Bawa motor kesini? Pakai helm nggak Bu? Gue. Kenapa gue pakai helm? Keyakinan. Suami keselamatan. Berarti sudah ada keyakinan, tapi masih motivasi eksternal. Karena suami sayang, mengingat. Kepala itu adalah organ yang paling vital. Baik, sekarang Bu ini kalau bawa motor kesini pakai helm nggak Bu? Kenapa Bu? Dekat. Polisi, tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Iya. Ya, lurus, tidak ada polisi. Ya, karena aturan kalau ada polisi mohon ditilang. Ya, tidak ada di. Jawaban mereka adalah hanya untuk keselamatan. Mau dekat, mau jauh, untuk keselamatan kepala kita ini organ vital. Kalau jatuh nanti berbahaya. Kalau Bu Reni itu nggak ada polisi, dekat, lurus lagi. Jadi buat yang hilang. Padahal aturan ada Bu ya. Nah berarti jawaban Bu Reni kaitannya dengan peraturan. Jawaban Bu Eka dengan keyakinan. Kalau keyakinan ada polisi, tidak ada polisi. Mau dekat, mau jauh, pakai. Mereka ke warung anggo, mereka. Ya, enggak gue ke warung nggak mau motor gue caketnya. Nah kamu kalau dilepas kan anggo ke warung. Helm. Ya, tapi itu ada dari sini mungkin ibu udah membayang. Oh, perbedaan peraturan dengan keyakinan. Keyakinan tumbuh dari dalam diri sendiri. Peraturan itu melihat orang lain. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dulu pernah masih ingat Bu ketika pandemi itu kalau nggak pakai masker didenda berapa Bu? 500.000 denda. Baca Pancasila. Baca Pancasila di jalan.
Sehingga ibu kalau mau keluar yang ada operasi di sana pakai masker supaya tidak kena tilang atau sanksi hukuman aturan. Tapi ibu kalau dekat pakai masker nggak? Enggak, bareng dekat ibu ya. Padahal kita penting nggak bu menggunakan masker? Penting pada saat itu penting. Kenapa? Karena untuk menjaga keselamatan. Ya, berarti tadi ibu jawaban Bu Eka tentang keselamatan, jawaban Bu Saburi tentang kesehatan itu adalah kata-kata keyakinan. Keyakinan. Pertanyaannya tadi, bisa nggak kita hidup tanpa hukuman? Kalau semua itu memiliki keyakinan dalam diri, kita tidak akan terkena dengan hukuman. Karena kita sendiri dalam dirinya itu bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya, melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai, yang kita percayai, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu Bu kebajikan universal? Kebajikan yang tidak terbatasi oleh suku, agama, ras, golongan. Kalau nilai-nilai untuk melaksanakan puasa sunnah itu terbatas, Kristen tidak bisa, Islam bisa. Tapi kalau kebijakan universal, kebajikan universal, kebajikan yang diakui oleh semua golongan. Nanti kaitan dengan kebaikan, seperti keselamatan. Semuanya meyakini nggak penting selamat. Kesehatan, semuanya penting. Bahwa semuanya meyakini, entah itu agamanya Islam, Kristen, ataupun apapun, atau mungkin Sunda, Jawa, Papua, itu juga meyakini hal yang sama. Itu adalah kebajikan universal. Kemudian, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas dapat diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh warga kelas atau sekolah. Keyakinan. Menurut Goebbels yang dalam bukunya diterbitkan 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik internal tadi ya. Seseorang akan lebih semangat dalam mengikuti keyakinannya daripada mengikuti peraturannya. Kalau sesuatu itu menjadi sebuah keyakinan, dia akan semangat mengikutinya. Nah, sekarang bagaimana caranya tadi? Nah, nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Banyak sekali. Biasanya kalimatnya lebih pendek, katanya lebih pendek. Keyakinan. Kalau peraturan panjang. Nah, contoh peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang tujuh apa? Dengan anak disuruh mengembalikan barang ke tempatnya itu ada satu kebajikan yang dituju. Apa? Kedisiplinan. Dilarang mengganggu orang lain. Itu kan aturan, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira ada nilai kebajikan yang dituju nggak dari aturan tersebut? Contohnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kan dengan aturan itu ada tujuan yang ingin disampaikan pada anak. Keselamatan, boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nanti ada kunci jawabannya buat anak aja. Tenang aja. Kalau yang nomor 1 itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagus. Kemudian yang kedua adalah mengganggu orang lain. Bisa keamanan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Selamat. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Dilarang merokok. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau antri. Disiplin. Baik. Kita lihat ada kunci jawabannya. Itu berapa? Iya. Oke. Inilah disiplin. Ada ya. Nah, kembalikan barang ke tempatnya. Berarti kita yang dituju nilai kebajikan itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang menunggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit ya, sebelum pelajaran dimulai, komitmen menghormati orang lain. Maksudnya menghormati orang lain siapa? Siapa yang dihormati? Orang lain. Ya orang lain, murid yang datang duluan, guru di sekolah. Ya. Kemudian keselamatan, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Juga menghormati orang lain. Dilarang merokok, kesehatan, dilarang merokok, kesehatan, bergantian, kesabaran, dan menghormati orang lain. Nah, ini adalah kata-kata keyakinan. Berarti artinya apa?
Bagaimana cara mewujudkan anak-anak bisa mengikuti peraturan sekolah kita? Kita bentuk aturan yang ada di sekolah kita dalam bentuk kata-kata keyakinan. Kita terjemahkan dulu nih, peraturan ini tuh kebajikan apa yang dituju. Kemudian anak-anak pahamkan juga di kelas. Anak-anak dipahamkan. Nah, kita sepakati dulu, kita bikin peraturan kelas. Nah, apa gitu. So, kalian ingin seperti apa belajar di kelas? Tulis bebas-bebasnya. Ingin nyaman, tidak mau diganggu, tidak apa-apa. Kemudian tidak mau dibully, jangan. Tidak mau dipaksa. Ingin berlarian. Ingin berlarian di kelas, kira-kira nyaman tidak tadi? Kan? Nah, tulis bebas. Bahkan pengen nyanyi. Nah, tulis saja. Nanti bu setelah itu, bila perlu ibu pakai sticky note, bikin sticky note, bagikan sticky note. Kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita bahas sama-sama dengan anak. Tadi ada yang tidak mau diganggu temannya. Nah, kata tidak, ibu terjemahkan dulu ke dalam bahasa positif. Ya, kata tidak atau dilarang tidak itu terjemahkan dulu. Nah, contoh ini, dilarang mengganggu orang lain. Kan dilarang mengganggu, otomatis kan positifnya ya saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, saling atau mungkin tertib bisa. Tertib juga termasuk satu kata-kata keyakinan. Nah, jadi dari kata keyakinan itu menerjemahkan dari bahasa-bahasa yang tidak ingin mereka rasakan menjadi kalimat positif supaya menjadi sebuah motivasi dalam dirinya. Jadilah sebuah kata keyakinan. Nanti kalau mereka sudah membuat sebuah peraturan yang mereka inginkan di kelas, yang tujuannya satu, kita sepakati untuk belajar yang tenang, yang tertib, kita terjemahkan dalam bentuk keyakinan. Dan itu juga anak-anak tulis semua. Silakan kita terjemahkan dulu ya, ini maksudnya kemana? Sepakat? Oh, tidak mau diganggu, berarti saling menghormati, tulis. Nah, nanti tempelkan di depan, pakai menggunakan apa namanya, kertas karton, tempelkan. Keyakinan kelas. Itu namanya sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati untuk kita laksanakan. Kita penuh. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Seperti apa caranya pembentukannya? Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak. Kesehatan, abstrak. Ya. Padahal kan di situ menggunakan masker, itu konkret kan? Dilarang merokok, itu konkret. Tapi kalimat keyakinannya abstrak. Kesehatan. Berarti keyakinan apa yang kamu tuju? Kesehatan. Itu abstrak. Buat kata-kata keyakinan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum, bisa diterjemahkan oleh siapa saja dan bisa diyakini oleh siapa saja. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kalimat tidak atau dilarang atau jangan. Terjemahkan dulu menjadi kalimat positif. Kenapa? Dengan banyaknya kalimat positif akan menimbulkan motivasi positif intrinsik dari dalam dirinya. Sehingga dia senantiasa melakukan hal-hal yang baik, yang positif tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ibu bisa membuat mungkin dalam 1 bulan ini kita ingin mewujudkan kelas seperti apa. Buatlah keyakinan dulu. Berapa keyakinan aja gitu supaya tercapai keyakinan apa kondisi kelas yang ibu inginkan oleh anak-anak inginkan juga. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Seperti tadi, ingin lari-larian. Di kelas saya ingin lari-larian, kira-kira bisa nggak diterapkan ketika belajar? Ya kalau di luar bisa, itu kan di lapangan. Kenapa di kelas tidak bisa? Nah, tempatnya kecil, kasihan nanti temannya kena kalian kena bangku, kan harus keselamatan juga, ya, bisa dengan seperti itu. Tapi diwujudkan, jangan diapakah nanti ketika kita belajar olahraga di lapangan baru kita bisa lari. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat tadi. Semua dilibatkan, semua mencatat, semua terlibat. Kenapa? Karena untuk membuat suatu kesepakatan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu tadi. Bulan ini mau berapa keyakinan dulu, tinjau lagi. Ada berapa keyakinan yang belum kita wujudkan nih anak-anak dalam bulan ini? Tinjau lagi. Kita berusaha lagi yuk, berikan semangat lagi. Seperti itu. Selanjutnya, nah itu tadi tentang keyakinan kelas.
Bagaimana Bu? Ada sedikit pencerahan dari pertanyaan sedikit ya, jadi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Ibu tidak puas, sehingga Ibu akan perlu mencari kepuasan. Maksudnya itu mencari informasi lagi yang lebih luas. Baik, yang ketiga adalah segitiga restitusi. Ini adalah materi yang terakhir. Segitiga restitusi, apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat Wilson ya, tahun 2000. Jadi dengan restitusi adalah ini cara penanganan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Seperti tadi mungkin IPA, itu dengan cara restitusi dia tidak akan berdampak negatif dalam psikisnya. Karena dia akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih bagus, lebih kuat. Kalau tadi yang IPA alami, dia kembali ke kelompoknya minder Bu. Karena saya sudah dibully satu kelas, termasuk Pak Guru membuli saya. Sehingga dia merasa terluka psikisnya, menjadi anak yang murung, menarik diri. Sehingga ketika nanti sampai lulus sekolah pun dia akan kembali ke masyarakat, akan menarik diri di masyarakat. Saya tidak berani keluar karena saya merasa terpukul. Saya merasa psikis saya orang yang gagal, orang yang dihukum, orang yang tidak berfungsi atau berguna gitu. Nah ini, makanya dengan restitusi ini adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Restitusi juga sebagai satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi sekarang masuk ke dalam upaya tadi pertanyaan Bu Reni, bagaimana caranya? Ketika sementara di sini kita ingin menciptakan kondisi yang baik, budaya yang positif, tapi masih ada anak yang melanggar aturan. Nah ini jawabannya, materi yang terakhir, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi. Nah ini ada 3 Bu. Ketika kita menemukan anak yang memiliki permasalahan, entah itu pembulian, kehilangan uang, atau mungkin perkelahian, atau mungkin apa saja yang terjadi di sekolah, kita bisa menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Dikatakan segitiga karena berbentuk segitiga, ada 3 langkah. Yang pertama adalah upaya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak salah, kita stabilkan dulu. Karena dia tahu bahwa saya tuh gagal, saya tuh salah. Saya adalah orang yang salah saat ini. Maka kita berikan dulu penguatan di situ. Tenang, nak. Bapak juga melakukan kesalahan. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan itu wajar. Angkat dulu ke sana. Sehingga dia merasa kuat kok ya. Kemudian yang langkah kedua, langsung memvalidasi tindakan. Nah, kita bisa tanya, kamu tentu melakukan ini ada alasannya. Kalau boleh Bapak tahu, kalau boleh Ibu tahu, kira-kira alasan kamu kenapa? Indra, kalau Ibu boleh tahu, kira-kira alasan kamu kenapa meminta makanan kepada temannya dengan cara paksa? Kalau dikuatkan dengan stabil identitas tadi, dia bisa berbicara. Kalau tidak, dia akan bingung untuk menjawab. Tahu Bu? Nggak tahu Bu. Kenapa? Karena dia merasa saya belum kuat untuk mengumpulkan alat. Takutnya nanti ketika saya jujur, saya dapat hukuman. Identitasnya belum stabil dulu. Selama ini kan kita panggil. Kenapa kamu begitu? Langsung kita menanyakan alasan. Padahal ada satu langkah yang sangat penting. Ini untuk membuat identitas dia yang tadinya gagal itu kuat dulu. Baru kita bisa menanyakan atau memvalidasi tindakan. Apa alasannya? Karena setiap orang melakukan sesuatu pasti itu ada alasannya. Kamu meminta makanan dengan paksa ke teman pasti ada alasannya. Mungkin kamu tiba-tiba iseng begitu, Ibu nggak percaya deh kalau kamu suka iseng begitu, kamu juga nggak mau kan diisengi sama teman? Dipancing. Nah, setelah dia, nah ini, atau mungkin kalau dia kesenangan, misalkan saya kan iseng Bu. Kan kamu bisa dengan cara lain untuk memenuhi kesenangan kamu. Karena dengan tindakan kamu yang seperti itu ada orang lain yang rugi. Ada cara lain kan? Banyak lah. Mungkin mengajak teman-temannya untuk bermain bersama. Arahkan ke arah positif contohnya. Kemudian yang ketiga, kalau dia sudah mulai tindakannya divalidasi oleh kita, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, kita tinggal menanyakan saja. Kira-kira dengan tindakan kamu sadar tidak? Ada keyakinan kelas yang tidak kamu penuhi.
Iya, apa? Saling menghormati, contohnya kalau Indra, saling menghormati orang lain, saling menghormati. Saya kurang saling menghormati itu. Dia sadar dulu dengan apa yang dia langgar. Kemudian, nah, kita tanya kira-kira kamu bisa nggak memperbaiki masalah ini? Jadi bukan kita yang mengontrol, tanyakan lagi pada dia. Kira-kira kamu bisa nggak memperbaiki masalah ini sehingga kamu bisa memenuhi keyakinan kelas yang kita sepakati? Bisa. Caranya gimana? Biar dia berpikir dulu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi setiap memang ini tidak simsalabim semua satu sekolah langsung berubah, tidak. Setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Maka visi sekolah, visi misi sekolah itu bisa diganti kalau tidak relevan atau tidak tercapai. Tapi kalau kita bisa melakukannya walaupun berapa tahun terus karena kita mencapai ini. Kalau ini diganti lagi, ini kan belum terwujud kok. Masih bisa, masih ayo terus lakukan. Kalau saya tidak bisa, ganti revisi. Kalau masih bisa, terus. Upayanya apa? Tadi. Disiplin positif, kita paham dengan kebutuhan dasar manusia, kita bisa posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak ketika anak bermasalah. Nah, selanjutnya, nah ini ada video sedikit kemarin saya studi kasus. Ceritanya skenario adalah siswa tidak melaksanakan tugas piket. Contohnya, ada banyak yang lain ya. Ada 2 video sebelumnya, cuma saya ambil satu contoh saja di sini. Mediana, apakah betul hari ini kamu tidak melaksanakan piket kelas? Betul, Pak. Kamu pasti dong sudah berusaha datang cepat ke sekolah untuk melaksanakan piket kelas? Betul, Pak. Begini nak, setiap manusia itu wajar melakukan kesalahan. Bapak juga terkadang melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Masih mending Mediana bisa datang ke sekolah, bisa hadir mengikuti pelajaran hari ini. Coba kalau sampai tidak hadir ke sekolah, kan tertinggal pelajaran, tambah rugi, betul nggak? Betul, Pak. Kamu melakukan itu pasti dengan alasannya. Kalau boleh Bapak tahu, kira-kira alasan Mediana tidak melaksanakan piket kelas itu apa? Apakah lupa? Begini, Pak, sebetulnya saya ingat bahwa hari ini jadwal saya melaksanakan piket kelas. Tapi karena saya banyak kesiangan, akhirnya saya terlambat untuk melaksanakan piket kelas. Oh begitu. Nah sekarang Mediana sadar tidak dengan tidak melaksanakan piket kelas, ada orang lain yang merasa dirugikan, dan kira-kira keyakinan kelas apa yang belum terpenuhi oleh Mediana? Ya Pak, saya sadar dengan saya tidak melaksanakan piket kelas, teman satu regu saya menjadi berat untuk melaksanakan tugasnya. Saya juga komitmen dalam melaksanakan tugas. Oh jadi belum bisa komitmen ya. Nah sekarang apakah Mediana bisa memperbaiki semua ini? Bisa Pak, saya akan berusaha untuk bangun lebih pagi lagi dan agar bisa melaksanakan piket kelas. Saya juga akan memasang alarm dan meminta orang tua saya untuk membangunkan saya. Baik nak, Bapak hargai semua usahamu. Semoga kamu bisa memperbaikinya dan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Terima kasih ya atas waktunya. Silakan kembali bertanya. Dengan identitas ada validasi tindakan dan ada menanyakan sebuah keyakinan. Kemudian sebagai penutup, nah ini kata kuncinya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jadi kata kunci diri kita, Bu, kita bisa melakukan segitiga restitusi, kita bisa memposisikan diri seorang manajer kalau kompetensi kita sebagai kepribadian yang profesional dan sosial kita sudah baik. Jadi artinya apa? Sebelum kita bisa menenangkan murid kita dulunya yang kita tenangkan. Kita tenangkan dulu. Makanya ketika kita datang dari rumah ke sekolah, apapun permasalahan di rumah, tinggalkanlah di rumah. Di sekolah kita bertemu dengan teman-teman yang mempunyai visi yang sama, rekan-rekan yang mempunyai visi yang sama, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai upaya usaha yang sama. Dan yang paling penting, budaya positif di sekolah ini bisa terwujud kalau kita berkolaborasi. Kalau kita tidak bisa berkolaborasi, bekerja sama,
sulit untuk mewujudkan budaya positif sekolah kita. Maka saya apresiasi selama ini hubungan kita dalam pekerjaan rekan-rekan sejawat sangat baik sekali. Bahkan kita merasa betah di sekolah. Ini merupakan modal awal kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau pemaparan materi yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk CGP kita, Bapak Hilman Arif, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita untuk kedepannya. Berarti kita masuknya lebih berkolaborasi ya Pak Hil ya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah SD Negeri 02 Pemurian ini. Oke, selanjutnya kita acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum